Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara nikmat iman, Islam, sehat dan panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di masjid yang kita cintai. Selanjutnya, selawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita diperkenankan oleh Allah SWT untuk mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Nur Idul Nidawi, kami menghimbau kepada jamaah yang masih berada di luar masjid agar kiranya segera masuk ke dalam masjid. Sholat Idul Fitri akan segera dimulai, dan bagi jemaah yang telah berada di dalam masjid agar kiranya mengatur saf dan mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Saya ulangi, kami menghimbau kepada jemaah yang masih berada di luar masjid agar kiranya segera masuk ke dalam masjid. Sholat Idul Fitri akan segera dimulai. Dan bagi jemaah yang telah berada di dalam masjid agar kiranya mengatur saf dan mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Kami juga menghimbau kepada jemaah perempuan agar kiranya mengisi saf area lantai 2 terlebih dahulu. Apabila saf lantai 2 dan lantai 1 sudah penuh, bisa mengisi saf area luar masjid yang sudah disediakan. Begitu pula dengan jemaah laki-laki agar kiranya mengisi saf lantai 1 terlebih dahulu. Apabila saf dalam masjid sudah penuh, bisa mengisi saf area luar masjid yang sudah disediakan. Adapun beberapa yang kami akan sampaikan. Pertama, tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, yaitu sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama terdiri dari 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Rakaat kedua terdiri dari 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud. Dan di sela-sela takbir hendaknya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terakhir, setelah sholat Idul Fitri dilanjut halal bihalal. Kepada seluruh jemaah diperkenankan untuk menjabat tangan dan saling menyapa jemaah yang lain. Juga diperkenankan untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua meraih kemenangan di hari yang dirahmati Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara salat Idul Fitri 2025. Yang pertama, niat salat Idul Fitri. Niatnya yaitu usolli sunnatul Idul Fitri raka'atain mustaqbilan qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatul Idul Fitri raka'atain mustaqbilan qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala.
Yang kedua, takbiratul ihram. Sebagaimana salat biasa, salat Id juga terdapat takbiratul ihram. Usai membaca doa kita, disunahkan takbir lagi hingga 7 kali untuk rakaat pertama. Di sela-sela takbir dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Setelah selesai membaca doa kita dan melakukan takbir sebanyak 7 kali, imam dianjurkan membaca surah Al-Fatihah, lalu dianjurkan membaca surah Al-A'la, kemudian berlanjut ke ruku dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Yang keempat, rakaat kedua. Di dalam posisi berdiri kembali pada rakaat kedua, disunahkan takbir lagi sebanyak 5 kali seraya mengangkat tangan dan lafazkan Allahu Akbar seperti pada rakaat sebelumnya. Kemudian di sela-sela takbir membaca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kelima, mendengar khutbah. Setelah sholat selesai dan diakhiri gerakan salam, jamaah tidak disarankan berpulang, tetapi perlu mendengarkan khutbah Idul Fitri sampai selesai sebagai rukun sholat Idul Fitri. Sallu sunnatul Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pagi ini gembira takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di segenap pelosok desa dan desa, daerah pegunungan serta kota di seluruh penjuru dunia. Sungguh pada hari ini kita dianjurkan oleh Allah untuk memperbanyak takbir, mengagungkan asma Allah sebagai tanda rasa syukur kita setelah kita selama 1 bulan berpuasa dan disertai dengan amalan-amalan lainnya. Maka pada hari ini kita sudah masuki 1 Syawal. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini insyaallah akan sempurna diterima pahalanya karena dasar keikhlasan dan ketaatan kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka pada hari yang sangat mulia di sisi Allah ini, setelah kita selesai melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah dari Allah, mari kita jaga keberkahannya supaya tetap memberkahi hidup kita sepanjang masa. Betapa manusia ini sangat tergantung kepada keberkahan dari Allah dapat diketahui sejak awal kejadiannya. Sejak manusia lahir ke dunia, ia telah membawa rahmat dari Allah yang dikaruniai mata, akal, pikiran dan anggota badan lainnya dengan sempurna. Kemudian ia berkembang menjadi dewasa dan diberi kecerdasan, kepandaian, kedudukan dan harta kekayaan. Semua ini merupakan rahmat Allah yang hanya bisa mendatangkan kebahagiaan selama hidup manakala berkah Allah itu diberikan kepada hamba-Nya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena itu bila berkah tersebut dicabut oleh Allah, maka rahmat apapun wujudnya bisa berubah menjadi fitnah dan azab. Apakah itu berupa harta, anak, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Contoh yang sangat sederhana adalah harta. Kekayaan rahmat Allah yang dapat mensejahterakan dan membahagiakan hidup manusia. Namun bila berkah Allah pada harta itu telah dicabut, maka ia bisa berubah menjadi menyesatkan dan menyengsarakan hidup manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Walau anna al-qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kasabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan-perbuatannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sangat beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menggunakan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam amalan ibadah baik pada siang hari maupun malam, yang ingin menerangkan dan membersihkan lahir dan batin kita, termasuk ibadah puasa yang sangat luar biasa. Karena ibadah puasa itu dalam satu hadis qudsi mengatakan, kullu amalin ibnu adam fa inna lahu illa bisyam. Tiap-tiap amalan anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sayalah yang akan memberikan pahala balasan daripada amal ibadah puasanya itu. Dan ada 2 kenikmatan yang diberikan bagi orang ikhlas berpuasa. Pertama pada saat dia buka puasa, dan yang kedua adalah yaqarratahu, adalah dipertemukan dengan Allah nanti di akhirat. Tidak ada amalan yang mengantar kita bertemu
langsung lahir batin dengan Allah kecuali dengan ibadah puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada malam hari di dalam bulan suci Ramadan ada ibadah salat sunnah tarawih. Meskipun sunnah hukumnya salat tarawih itu, tapi pahalanya sama dengan pahalanya salat wajib di luar bulan suci Ramadan. Alangkah beruntungnya orang-orang yang tidak pernah lalai daripada salat tarawihnya, karena tidak ada jaminan bahwa tahun 2025 ini Ramadannya jangan sampai tahun terakhir kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan, karena ajal selalu menunggu kita di setiap tempat, di setiap waktu. Likul misiin di ajalin, tiap-tiap sesuatu itu akan ada batasnya. Dan kita berharap kepada Allah semoga kita masih dapat dirahmati untuk beribadah di bulan suci Ramadan yang akan datang di tahun 2026. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada ibadah zakat fitrah sebagai tanda kesucian lahir batin kita di hadapan Allah, karena orang-orang yang masuk surga itu hanya orang yang bersih lahirnya dan bersih batinnya. Sehingga ada ibadah yang telah diberikan oleh Allah adalah ibadah zakat fitrah dan diberikan kepada fakir miskin atau yang tidak mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada ibadah tadarrus. Siapa yang mencintai Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, maka Al-Quran itu yang akan mencintainya nanti di luar bulan suci Ramadan. Beruntunglah orang-orang yang mampu menamatkan 30 juz di dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah Tuhan akan memberikan rahmat kasih sayang dengan bacaan Al-Quran tersebut di luar bulan suci Ramadan. Kemudian ada ibadah, termasuk ibadah zikir, termasuk ibadah-ibadah silaturahmi di antara kita semuanya. Inilah yang membuat kita hebat di muka buminya Allah, dan tidak ada yang pantas ditempati nanti di akhirat kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Celakanya lah orang yang mengatakan dan mengakui dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah, tapi bulan suci Ramadan tidak ada bekas-bekas sujud, tidak ada bekas-bekas bacaan Al-Quran di lidahnya, maka terlewatkan saja bulan suci Ramadan itu. Itulah tandanya orang yang celaka, celaka dunianya dan celaka akhiratnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 1 Syawal ini 1440 Hijriah sebagai hari kemerdekaan kita. Setelah selama 1 bulan kita berjuang siang dan malam demi untuk mencapai la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang ada takwanya. Apa itu takwa? Takwa itu tandanya pertama orang yang tawadu, suka rendah diri. Man tawada warahullah wa man takabbara warahullah. Siapa yang suka merendahkan dirinya, Allah akan mengangkat derajatnya manusia itu. Tapi siapa yang mengangkat-angkat dirinya, maka Allah akan menghinakan manusia itu. Kemudian yang kedua, makna dan tanda orang yang bertakwa itu adalah al-qanah, pandai mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu pandai mensyukur nikmatku, saya akan bahagiakan bagimu dan lahirmu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, awas amat, azabku amat pedih, kata Allah. Inilah tandanya orang yang bersyukur kepada Allah adalah suka memberi, suka membahagiakan, suka meringankan beban saudara-saudaranya. Kemudian tanda orang yang bertakwa itu adalah wah itu adalah artinya al-wara. Yang dimaksud al-wara di sini, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Di dalam bulan suci Ramadan ada ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang tahu cuma manusia dengan Allah. Jadi beruntunglah orang yang sempurna ibadah puasanya, tidak hancur karena banyaknya pengaruh-pengaruh yang bisa menguras pahala amal ibadah puasa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk itu di hari raya Idul Fitri ini 1 Syawal 1440 Hijriah, mari kita jaga apa yang harus kita jaga dalam hidup kita, yaitu amalan sehingga tidak dihancurkan oleh ulah dan perbuatan kita. Yang pertama yang harus dijaga kata Rasulullah SAW adalah nisyan sunuti wa hiya indallahi al-mahfuz, adalah orang yang tidak memandang enteng yang namanya dosa. Dosa itu jangan sampai kita berkeringat-keringat, kita lelah, lapar-lapar dan haus dalam bulan suci Ramadan. Tapi
satu sawal tiba, maka terkadang dosa itu dianggap biasa-biasa saja. Padahal dosa itulah yang menghancurkan jerih payah kita berjuang selama 1 bulan dalam bulan suci Ramadan. Termasuk dosa lidah kita. Kata Rasulullah, iyyakum ghibah fa innal ghibah asyaddu minas zinah. Jauhilah dirimu daripada ghibah, karena ghibah itu lebih berat dosanya dibanding dengan bermaksiat. Apa yang dimaksud dengan berghibah? Menceritakan keburukan orang. Karena tidak ada manusia yang tidak ada keburukannya. Siapa yang suka menyembunyikan keburukan orang, maka Allah akan juga menyembunyikan rahasianya manusia itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang kedua, yang bisa menghancurkan amal ibadah kita, yaitu wazikru hasanat, adalah orang yang menjaga tidak di dalam tubuhnya selalu ada kata ikhlas. Ikhlas membantu, ikhlas beribadah, ikhlas membahagiakan sesamanya. Jadi orang yang tidak ikhlas itu menunjukkan bahwa pahalanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat mulia di hari raya Idul Fitri ini, kita datang dengan hati yang ikhlas, kita datang dengan hati lapang dada untuk mensyukuri nikmat Allah, sehingga pahala yang kita lakukan itu betul-betul karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dipuji, tapi karena lillahi ta'ala, kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang bisa menghancurkan amalan ibadah kita, yaitu wa nasru ila mamlukahu fid dunya. Orang yang memandang dunia ini dengan ukuran materi terhadap sesamanya. Orang kaya baru bisa berkah hartanya setelah berkenalan dengan orang miskin. Pejabat baru bisa diberkahi oleh Allah jabatannya setelah berkenalan dengan masyarakat, sangat disegani oleh masyarakat. Orang yang berilmu baru bisa diberkahi ilmunya kalau dia selalu bersama dengan orang-orang yang tidak ada ilmunya. Makanya inilah perlu kita sadari dalam diri kita, bahwa kita hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Maka kita harus memperbaiki hubungan terhadap sesama kita manusia. Termasuk nantinya setelah selesai khutbah Idul Fitri, jangan di antara kita meninggalkan tempat ini sebelum kita saling memaafkan dan dimaafkan. Karena saling memaafkan dan dimaafkan itulah yang bisa menyelamatkan pahala ibadah kita selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, tanda kehancuran daripada amalan yang kita kerjakan selama sebulan penuh kita berjuang, yaitu wan nasru ila man dunahu fiddin. Orang yang memandang enteng urusan agama. Terkadang agama itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja dalam hidupnya. Padahal Rasulullah mengatakan, tanda-tanda orang yang diberi keberuntungan oleh Allah adalah yufaqihu fiddin, yaitu mencintai agama Allah. Hebatnya kalau penguasa orang baru mencintai agama Allah, mencintai masjid, mencintai ilmu-ilmu agama, maka ini tandanya orang akan terselamatkan hidupnya di dunia dan nanti tempatnya di akhirat kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. May yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik-baik, pasti beri kecenderungan untuk mencintai agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam agama Allah, Allah mengatakan, duribat alaihim mudillatu aina subiqu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Saya akan timpakan satu kehinaan di mana saja kaum itu berada, kecuali ia memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki hubungannya terhadap sesamanya. Termasuk hubungan kita terhadap kedua orang tua kita. Kita tahu kedua orang tua kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah mengatakan, telah diputuskan bagimu Muhammad, beribadahlah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Di hari raya Idul Fitri ini yang sangat menjerit dalam hati kita, yaitu kedua orang tua kita, ibu kita dengan bapak kita. Kita sadar bahwa ibu kita itu dia mengandung kita 9 bulan 10 hari. Kemudian pada saat melahirkan kita, meskipun waktunya singkat, tapi nyawa taruhannya. Pada saat kita terlahir dengan selamat, 2 tahun lagi kita akan diasuh olehnya. Wa fisaluhu fi amaini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu ketika ada seorang anak bernama Qais Al-Qarnis. Satu ketika dia sudah tumbuh dewasa saat anak tadi ini, tapi kedua orang tuanya ada yang lumpuh
dan ada yang buta. Satu ketika dia menghadap sama ibunya, "Ibu, engkaulah yang jerih payahmu sangat luar biasa dalam hidup kami. Mengandung kami, mengandung saya 9 bulan 10 hari, kemudian menyusui lagi selama 2 tahun berturut. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk membalas jasa-jasamu melahirkan aku di dunia?" Kemudian ibu berkata, "Nah, saya tidak mampu bergerak karena aku lumpuh. Tidakkah kamu mau nak mengangkat dan membawa saya ke Mekah untuk menyapu Baitullah dan bertemu dengan Rasulullah SAW?" Maka Qais Al-Karnis dari ini, dia membawa ibunya, terkadang menggendong, terkadang merengek, melewati jalan kaki dari Mesir ke Mekah, kemudian melewati berbagai lembah, pegunungan. Satu ketika dia melewati satu tempat, satu perkampungan Muslim, kemudian disinggahi oleh seseorang. "Ya anak muda, siapa namamu?" "Namaku adalah Qais Al-Karnis." "Mau kemana?" "Saya ingin membawa ibu saya, ingin menyapu Baitullah dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebagai tanda balasan aku untuk membalasnya melahirkan aku di muka buminya Allah ini." Kemudian seseorang ini adalah seorang ulama tadi mengatakan, "Anak Qais Al-Karnis, setetes air susu ibumu itu tidak mampu kamu balas. Miskin bukan kau untuk naik ke Baitullah dan bertemu dengan Rasulullah. Roja siwan itu atau batai ini perlu bala. Sidak tinggi susu naik doa ini perlu bala. Meskipun tiap hari engkau bawa ke tanah suci untuk menyambut Baitullah dan bertemu dengan Rasulullah, kamu tidak mampu balas. Tapi kenapa manusia sekarang ini orang tuanya dianggap sebagai manusia biasa, sepertinya tidak ada gunanya dalam hidupnya, padahal ridhonya Allah ada pada keridoannya kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridho walidain. Ibu kita doanya mustajab dengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali sujud terakhirnya dia berdoa dan meneteskan air mata. Itu mampu mencengkeram lagi ketujuh, dan semua mereka serentak mengatakan amin, karena doanya orang tua itu sama dengan doanya Nabi kepada umatnya, mustajab dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayah kita, bapak kita, meskipun bukan beliau yang melahirkan kita, tapi dia pernah sekali bantu tulang mencegah kita nafkah yang halal dan berkah, sehingga daging yang tumbuh di tubuh kita adalah daging yang diberkahi, sehingga kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi. Mari kita memperbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita, meskipun orang tua kita sudah terbaring di alam barzakh sana, karena yang ditunggu kedua orang tua kita itu hanya yaitu waqullahu qawlan karima, memuliakannya, kemudian walun soleh yad'ulah, selalu mendoakannya. Maka kita pantas mengucapkan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Termasuk yang harus kita berikan kedamaian dalam hidupnya adalah antara suami dan istri. Jangan ada di antara kita kata dusta, karena siapa yang merasakan nikmatnya Allah dengan keikhlasan, maka rumah tangganya itu baiti jannati, rumah tangga pelaksana surgaku. Tapi kalau ada antara suami dan istri ada kata dusta di dalamnya, maka rumah tangganya baiti nari, rumah tanggaku nerakaku. Anak-anak kita sebagai amanah dari Allah, mari kita perbaiki akhlaknya, mari kita perbaiki bacaan Al-Qur'annya, karena hanya dengan bacaan Al-Qur'an itu membuat anak kita taat beribadah dan memuliakan kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam kesempatan yang sangat besar ini, sangat mulia ini, di antara kita bertetangga, jangan ada yang kata dengki, jangan ada kata dendam. Mari kita saling melepaskan, saling memaafkan. Bagaimana Allah bisa memaafkan dosa kita kalau kita sendiri tidak memaafkan dosanya saudara-saudara kita? Di dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf, yang ada adalah memaafkan. Wal afina linnas, memaafkan orang. Siapa yang suka memaafkan saudaranya, maka itulah orang yang dihebatkan, diampunkan dan diterima seluruh amal-amal kebajikannya, baik amal kebajikannya kepada Allah termasuk kebaikannya kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk itu sebelum saya menutup khutbah Idul Fitri ini, kita berharap kepada Allah agar senantiasa Allah memberkahi jalan hidup kita,
termasuk jalan rezeki kita, termasuk persaudaraan kita, bukan hanya di dunia tapi juga nanti dipersaudarakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita saling memaafkan dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil qadim wal wajhakum bima fihi wa ayatul yakin. Khabarun wa lakum tilawatan sallallahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat, innaka sami'un qarib mujib da'wat ya hayy, hasbiyallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rabbana ighfir lana dzunubana ولوالدينا ومن ذرياتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا القوم الكافرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari raya Idul Fitri ini ya Allah, kami datang dengan hati yang bersih, pakaian yang bersih, dan kami yang bersih, kami ikhlas kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau terima doanya kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jagalah diri kami ya Allah, beri kami kekuatan untuk menjaga amalan-amalan yang kami amalkan di dalam bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Engkau. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang mati. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kalau bukan dengan ampunan-Mu, kalau bukan dengan petunjuk-Mu, maka kami termasuk orang yang rugi hidup di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami suatu ujian, janganlah Engkau bebankan kepada kami suatu penyakit, janganlah Engkau bebankan kepada kami suatu jabatan yang tidak mampu kami pikulnya ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, ajarilah kami ya Allah, kawallah kami ya Allah, agar kami tidak mengikuti jalannya orang-orang kafir dan jalannya orang-orang munafik. Ya Allah, berkahilah doa kami ya Allah. Bukalah pintu langit-Mu ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam hormat kami dan salam kemuliaan kami kepada ruhnya kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah keluarga kami ya Allah, istri, anak, suami ya Allah. Jadikan sebagai hamba yang taat beribadah kepada-Mu ya Allah. Berikan rahmat di tengah-tengah keluarga besar kami ya Allah, sampai kepada anak cucu kami ya Allah. Jadikan sebagai ahli ibadah, berikan petunjuk, lindungi dari pengaruh kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah jalan rezeki kami ya Allah, murahkanlah ya Allah. Jangan Engkau sia-siakan pikiran dan tenaga kami ya Allah. Engkau lah yang maha kaya dan maha tak terkalahkan. Ya Allah, pilihkan kami rezeki yang menyelamatkan, rezeki yang membahagiakan, rezeki yang menyehatkan, dan rezeki yang membuat kami manusia terhormat di muka bumi. Jangan Engkau pilihkan kami rezeki sehingga kami membuat terhina di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah lidah kami ya Allah, untuk sempurna mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di ujung hidup kami. Ya Allah, jangan Engkau matikan hamba ya Allah sebelum sempurna amal kebajikannya dan terhapus seluruh dosa-dosanya. Ya Allah, wafatkan hamba-Mu ya Allah pada saat kami beriman, pada saat kami berzikir, pada saat kami bersyukur, pada saat kami beribadah. Ya Allah, jangan Engkau matikan kami pada saat kami durhaka kepada-Mu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Engkau ya Allah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah,
ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dan ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kalau memang di antara kita kedua orang tua kita masih hidup, ya Allah, panjangkan usia kedua orang tua kami ya Allah. Beri kami kesempatan untuk membalas jasa-jasanya atas kebaikannya, sehingga aku terhadir di dunia ini dengan penuh ketaatan beribadah kepada-Mu. Di keluarga antara kita ada yang salah satunya atau dua-duanya orang tua kita sudah berbaring di alam barzakh. Ya Allah, berkahi kuburannya ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah, terangi kuburannya ya Allah, berikan wangi-wangian kuburannya ya Allah, jadikan kuburannya Raudhatul Jannah, teman-teman surga. Karena atas dirinya aku ada di atas muka bumi ini Allah, taat beribadah kepada-Mu. Ya Allah, 1 Syawal 1440 Hijriah pada hari ini ya Allah. Ya Allah, rahmati kami ya Allah pada saat dikumpulkan hamba nanti di padang mahsyar. Rahmati kami untuk bertemu kembali kedua orang tua kami di padang mahsyar. Orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang berjasa, dan orang-orang yang kami muliakan, pertemukan kami kembali di padang mahsyar Allah. Aku rindu dengan wajahnya, aku rindu dengan suaranya, aku rindu dengan pelukannya. Ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk bersama-sama menuju ke dalam surga-Mu. Ya Allah, surga-Mu tidak akan nikmat kalau tidak bersama dengan kedua orang tuaku. Karena atas dirinya aku ada di atas muka bumi beribadah kepada-Nya ya Allah. Ya Allah, berkahilah doa kami ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Engkau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim minal alim wal faizin wa ma'afal rahmatin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor dompres yang jadi pemenang nomor 2 yaitu nomor 011. Saya ulangi, yang jadi pemenang nomor dompres kedua yaitu nomor 011. Yang jadi pemenang nomor 2 dengan nomor dompres 011. Tiga kali nomor dompres disebutkan dinyatakan hangus. Kami ulangi, yang jadi pemenang nomor kedua yaitu dengan nomor dompres 248.